Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Bidan Syara. Oke, kali ini kita mau bahas apa? Kita mau bahas yang cukup jarang dibahas. Aku tahu ya di beberapa provider lain. Paling ya cuman sedikit kali ya yang membahas ini. Jadi ini tentang kasus aku tahun 2023. Tahun 2023 itu aku punya kasus tentang bayi. Sebenarnya juga pernah ketemu di tahun sebelumnya, cuman lebih intens pada tahun 2023 ini ya, sama ketemu lagi di tahun 2025 kasus yang sama, tapi dengan agak berbeda penanganan mungkin ya, agak berbeda penanganan, sama sebenarnya kasusnya lebih intens juga aku ikutin gitu ya. Nah di tahun 2023 ini sebenarnya aku udah mau buat materi ini, udah ada kerangkanya. Tapi belum sempat aku share karena memang kasusnya sedikit, jadi tidak ada pembanding gitu ya. Kasusnya sedikit dan ini ketemu lagi di tahun 2025, makanya akhirnya aku angkat kasus ini, aku bahas gitu ya. Bukan kasus yang serius, ini kasus yang masih dibilang cukup normal, cuman jarang ditemui karena memang persentasenya sedikit sekali untuk ketemu. Dalam karir aku baru ketemu pasien seperti ini tuh 4, kurang lebih 4 ya yang aku ingat itu. Jadi memang sedikit banget sejauh pengalaman aku ya. Nah, jadi kasusnya itu seperti ini, newborn, bayi baru lahir. Di aku itu penanganan, maksudnya aku mulai intens, aku mulai ketemu dengan pasiennya itu di 3 hari. Kenapa di 3 hari? Karena proses persalinan ya dan rawat inap, jadi baru ketemu dengan aku tuh di hari ketiga. Nah masuk hari ketiga ini kita mulai pemantauan setiap hari selama 15 hari ke depan. Dan ini dimulai dari ya perawatan newborn biasa, terus keseharian bayi gitu ya. Jadi belajar DBF, belajar pumping, terus belajar semua mengenai bayi, cara menggendong, cara menyusui dengan posisi-posisi menyusui kayak gitu ya. Itu kita belajar semua dengan ayah dan bundanya hampir 15 hari, jadi itu aku pemantauan terus gitu ya. Ada jeda nggak Bu Bit? Ada jeda paling 1-2 hari untuk kontrol, jadi nggak ketemu di hari cuma 1 hari atau 2 hari, ada jeda. Jadi pemantauan 15 hari itu semua langsung dari aku ya, jadi nggak gantian dengan bidan lain, jadi langsung dengan aku. Jadi aku makanya bilang intens gitu ya. Dan kita masih melakukan konsultasi lewat WhatsApp, kita masih melakukan konsultasi, jadi malamnya atau sorenya gitu ya, kan aku startnya pagi sampai ya menjelang siang sore itu biasanya kita tektokan lewat chat atau WhatsApp. Nah ini belajar DBF itu ya aku pantau sampai bisa ya, jadi benar-benar aku ajari perlekatan yang menurut aku benar, menurut aku pas dan bisa memperlancar ASI. Nah itu aku ajari. Kenapa? Karena concern aku saat itu, jadi bayi itu pulang sudah dalam keadaan wajahnya sudah kuning ya. Beberapa memang pasien-pasienku, klien-klienku itu bayinya pulang itu dalam keadaan wajahnya sudah kuning gitu ya. Berarti di sana di rumah sakit kurang asupan, kemungkinan kurang asupan. Nah ini di sini jadi fokus utama. Jadi fokus utamanya ini karena kan area wajahnya kuning ya, jadi belum bisa DBF. Dan di sini ibu itu aku lihat panik gitu ya. Dan beliau ini cerita sebenarnya saat beliau masih gadis itu juga tipe orang yang overthinking. Jadi saat sudah melahirkan, hamil dan melahirkan itu bisa 2 kali lipat overthinkingnya ya. Jadi makanya ibunya terlalu panik, dan di sini ibu merasa itu ASInya belum keluar gitu. Bundanya ini merasa ASInya belum keluar. Padahal setelah kita cek di hari pertama, pertemuan pertama itu cukup bagus. Bayinya tuh ngenyot, jadi nggak ada masalah sebenarnya. ASInya pun ada, berarti dia hanya merasa overthinking. Karena aku tanya kenapa merasa ASInya tidak keluar. Karena saat di pumping cuman membasahi pantat botol katanya, itu nggak keluar kata dia gitu. Sedangkan menurut kita itu kolostrum ya. Kolostrum itu kan memang porsinya sedikit sekali karena memenuhi sesuai kebutuhan bayi. Jadi aku bilang itu banyak sayang, itu banyak, dan memang segitu untuk hari ketiga. Aku bilang kayak gitu, nggak jadi masalah. Kalau misalnya dia DBF, yang penting dia ngenyot dan dia merasa puas setelah menyusu, itu udah cukup. Aku bilang gitu. Jadi itu kita masih memperdekat hubungan kita, sekaligus membangun kepercayaan diri dari si ibu dan si ayahnya. Soalnya ayahnya juga tipenya panikan ya. Jadi membangun kepercayaan dirinya itu dulu ya. Habis itu kita belajar DBF, dan jadi aku membantu mengupayakan bayi itu full ASI. Walaupun memang
perjalanan pertama itu, hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu memang menghadapi situasi di mana ibu itu menangis, gitu, bapaknya panik gitu ya. Itu nggak jadi masalah kalau kita dampingi, karena itu normal ya, hormonal naik turun, apalagi pergantian hormon ibu menyusui dan ibu hamil itu langsung signifikan ya, dari hamil langsung menyusui ya, bersalinan menyusui itu hormonnya perubahannya cukup signifikan. Nah ini berdampak ke situ. Jadi yang penting kita dampingi sampai ibunya merasa oke gitu ya, oke bagus gitu ya. Jadi ibunya bisa enjoy dalam peran barunya secara bertahap. Nah itu kita sudah mulai mendapatkan di hari ke-5 itu sudah oke, ibunya udah merasa percaya diri, ASInya keluar gitu ya. Maksudnya dia lihat wujud ASI gitu ya. Dengan botol yang kita kasih atau kita sarankan lebih kecil gitu ya. Jadi bukan botol yang besar. Jadi kalau botol yang besar itu seolah-olah hanya membasahi pantat botol ya. Jadi diubah gitu. Atau enggak kita cari tempat khusus kolostrum, itu ada ya. Aku pernah posting itu di Instagram aku. Nah ini masuk nih di hari ke-7. Di hari ke-7 itu berat badan bayinya bagus. Kenapa bisa bilang bagus? Karena di rumah udah siap, karena ibunya ini bayi pertama dan dia mempersiapkan semuanya, segala kebutuhan termasuk berat badan, timbangan berat badan bayi itu dia siapkan. Jadi berat badannya bagus, pemantauannya bagus ya berat badannya. ASInya banyak, jadi di hari ke-5 itu udah cukup banyak ya, udah bukan kolostrum, peralihan antara kolostrum dan ASI matur gitu. Jadi dia cepat termasuk peralihannya ya. Dan itu ASInya sangat bagus, ibunya happy ya. Bapaknya sudah bisa menerima perannya sebagai seorang bapak, sebagai seorang suami. Jadi dia menghandle kalau klienku ini ada sesuatu misalnya ke toilet atau apa, itu bapaknya yang handle semua urusan bayi ya, menyusui manasin ASI itu semua bapaknya udah bisa memerankan peran itu. Jadi semuanya bagus ya kondisinya. Nah, tapi di hari ke-7 ini hasil pemantauan aku masih kuning. Aku bilang nanti kalau kontrol coba ditanyakan ke dokternya ya, karena kuningnya bukan makin menghilang tapi makin bertambah gitu ya. Kata dokternya nggak apa-apa, yang penting diasikan aja, dibanyakin ASInya, nanti lama-lama hilang. Mungkin karena di sini pendapat dokter seperti itu, mungkin karena beliau tidak mengikuti intens gitu ya. Harusnya kalau makannya banyak, minum ASInya banyak, harusnya akan makin berkurang. Harusnya gitu ya, yang kebanyakan teori kita tahu itu seperti itu. Nah, masuk dari ke-15, sebelum hari ke-15 itu di hari ke-13, 14, itu kan aku udah kasih wanti-wanti, ini kayaknya semakin kuning. Oke, semakin kuning, tapi berat badannya bagus, ASInya banyak, terus bayinya juga aktif gitu ya. Tapi masih kuning, cuman semuanya tumbuh kembangnya bagus, menunjukkan ke grafik yang bagus peningkatannya. Terus aku sarankan di hari ke-15, nanti after ini kan udah lepas ya dari aku pemantauan. Saran aku kontrol ke dokter, cek tes atau bilirubinnya, dicek kadar bilirubinnya. Aku juga kasih tahu untuk konsultasi, siapa tahu memang itu dalam batas normal. Kalaupun aku bilang kalau ragu dengan omongan dokter, langsung second opinion, cari dokter lain ya bunda, aku sampai ngomong kayak gitu. Buat jaga-jaga, karena kan tidak dalam pemantauan aku selama 15 hari kayak sebelumnya ya. Nah, karena ini kan bayinya semakin kuning, terus itu tetap kita pantau lewat chat ya. Sesekali aku chat di seminggu gitu, 2 minggu itu aku chat. Katanya dalam kondisi bagus bayinya, berat badannya bagus, itunya bagus. Tapi memang ibunya bilang masih kuning. Jadi dia kontrol tes kadar bilirubin. Itu kalau nggak salah seminggu atau berapa hari setelah pemantauan ya, 15 hari intens pemantauan dari aku, tes bilirubin. Tapi karena kesibukan masing-masing, jadi kita ketemu lagi tuh di bulan kedua, kalau nggak salah masuk di bulan kedua. Dan ternyata masih kuning saat aku kesana. Aku tanya, ini udah dites apa belum? Terus kata klienku, ini sudah melakukan tes dan sudah konsul ke dokter. Nah, kita ngobrol-ngobrol nih, kita sharing. Nah, hasil labnya itu sekalian dikasih lihat ke aku. Ini hasil labnya seperti ini Bu Bidan. Oke, aku lihat bagus hasil labnya dalam batas normal gitu. Dalam batas normal dan bagus untuk tumbuh kembang anaknya, bayinya bagus, berat badannya bagus, refleksnya bagus, semuanya bagus, aku lihat bagus. Dan klienku juga bilang, dokter juga mengatakan sama seperti Bu Bidan, semuanya bagus. Terus dokter juga bilang, katanya, ini kata klienku ya, dokternya bilang gitu, tenang aja Bu, ini semua masih batas normal.
Nanti kuningnya akan hilang sendiri di antara sekitaran usia 2-3 bulan. Memang jarang terjadi, tapi ini ada Bu, bayi yang seperti ini batas normal, ini dalam batas normal. Tidak perlu disinar ya Bu, kata dokter dari klienku ya. Dokter anak klienku ini bilang nggak usah disinar Bu, lanjutin aja ASI-nya. Kalau soalnya tumbuh kembangnya bagus, ntar 2-3 bulan juga hilang sendiri katanya gitu ya. Lalu aku sampaikan sedikit ya, jadi itu kadar bilirubin bayi makin bertambahnya usia itu akan semakin tinggi atau semakin naik gitu ya. Tapi punya ambang batas ya, perlu atau tidaknya dilakukan tindakan medis. Nah, tapi ada beberapa dokter itu yang menyarankan fototerapi. Fototerapi walaupun sebenarnya itu dalam batas normal gitu ya. Nah, ini mungkin dokter tersebut, dokter anaknya itu punya pertimbangan-pertimbangan lain, makanya kenapa disarankan untuk fototerapi atau disarankan untuk sinar. Sebenarnya boleh aja ayah dan bunda ini menanyakan kenapa harus memang berapa batasannya, kenapa batasan normal harus di sinar atau di fototerapi. Nah, ini boleh ditanyakan, nggak usah ragu untuk bertanya karena itu hak ayah bunda untuk bertanya kenapa harus di fototerapi kalau misalnya dalam batas normal. Karena memang ada beberapa dokter, ini yang aku temui itu memang menyarankan seperti itu. Alasannya kalau ada dari klienku yang bilang alasannya seperti ini Bu Bit, alasannya itu khawatirnya karena ini kan pasangan baru ya, pasangan baru itu belum paham sepenuhnya kondisi tubuh bayi gitu ya. Bukan meremehkan, tapi dokter itu menyamaratakan rata-rata pasangan baru itu belum paham seluk-beluk tentang bayi. Jadi khawatirnya lost control, maksudnya bayinya itu sudah kuning gitu ya, tapi semakin kuning gitu. Jadi takutnya saat nyampe rumah dalam perawatan ayah dan ibunya, takutnya tidak terlihat gitu ya. Jadi bayinya malah semakin naik bilirubinnya. Makanya biasanya dokter menyarankan udah fototerapi aja, walaupun itu masih batas normal, tapi terhitung mendekati tinggi, makanya dokter menyarankan udah fototerapi aja gitu ya. Nah, jadi dari kasus tahun 2023 ini makanya aku angkat materi tentang jaundice. Nah, ini apa nih jaundice Bu Bit gitu ya. Udah banyak yang tahu ya jaundice itu apa, karena memang ada beberapa kasus yang jaundice ibu pasca persalinan bayinya itu mengalami kuning. Nah, ini sebutannya jaundice ya. Nah, jadi ini aku mau bahas dua ya. Jaundice ini ada dua yang aku mau bahas. Yang pertama adalah breastfeeding jaundice. Yang kedua adalah breast milk jaundice. Jadi ini apa bedanya breastfeeding dengan breast milk? Jadi beda ya. Jadi breastfeeding jaundice itu kondisi di mana bayi itu kelaparan lebih tepatnya. Jadi kayak kekurangan cairan atau kekurangan ASI. Nah, ini biasanya yang semakin bayinya kurang makan atau kurang menyusui gitu ya, kurang mendapatkan asupan cairan dari susu ataupun ASI, ini akan semakin kuning dan ini akan naik kadar bilirubinnya gitu ya. Jadi biasanya semakin tinggi bilirubin, itu kadar bilirubin semakin tinggi, maka biasanya bayi-bayi itu akan males nyusu, makin males menyusu, lemes lebih tepatnya ya. Nah, sedangkan breast milk jaundice itu kebalikannya. Jadi semakin dia mendapatkan ASI banyak ya, itu akan menyebabkan bayi semakin kuning, biasanya begitu ya. Tapi ini normal dan ini kurang lebih terjadi bisa sampai 2 bulan. Ada yang 2 bulan, ada yang sampai 3 bulan baru berhenti gitu. Jadi ini ada beberapa kandungan ASI atau bukan beberapa ya, mungkin faktor-faktor dari kandungan ASI yang menyebabkan metabolisme bilirubin itu terganggu. Makanya ini karena kita ngomongin ASI ya, jadi kita nggak beralih dulu sementara ke susu formula. Jadi breastfeeding jaundice itu memang karena dia kekurangan asupan ASI, sedangkan breast milk jaundice itu karena dia mendapatkan ASI gitu ya. Mendapatkan ASI, semakin banyak ASI semakin kuning. Kalau yang tadi breastfeeding semakin kurang ASI-nya semakin kuning. Kalau ini breast milk semakin banyak semakin kuning gitu ya. Biar nggak bingung ya. Jadi breastfeeding sama breast milk ini beda gitu ya. Jadi breast milk ini yang aku temui di 4 pasien aku gitu ya. Jadi semakin dia mendapatkan ASI itu semakin kuning gitu ya. Mungkin alhamdulillah nggak semua pasienku gitu ya, karena pasti ketar-ketir, wah ASIku banyak tapi kok anakku nggak bisa minum ASI gitu kan, gimana ini sayang gitu kan, pasti banyak. Nah ini banyak kekhawatiran kalau ketemunya banyak ya. Untuk kasusnya ini sedikit ya, jadi ini kasusnya cukup sedikit karena sepanjang karir aku itu memang cuma 4 yang aku temui kurang lebih ya, aku lupa ingat soalnya, kayaknya sih 4 ya. Nah, bayi breast milk jaundice ini sebenarnya nggak ada masalah, semuanya bagus. Aku sambil minum. Semuanya bagus, kondisinya bagus,
umumnya aktif bayinya, nggak ada masalah, pokoknya nggak ada penyakit lain, tumbuh kembangnya baik, warna BAB-nya bagus, terus kadar bilirubinnya memang naik, tapi dalam batas normal kebanyakan ya yang kutemui. Nah, bayi breast milk jaundice ini disarankan tetap diberikan ASI, tetap menyusu gitu ya. Nah, kenapa bayi breast milk jaundice ini harus mendapatkan ASI? Karena ASI itu cukup bagus, tapi kan ASI bisa dia membuat dia kuning. Nah, ini ada triknya sebenarnya, ada triknya. Walaupun memang sekarang kita bahas butuh bantuan susu formula. Ada beberapa yang butuh bantuan susu formula gitu ya. Nah, jadi bayi breast milk jaundice ini kadar bilirubinnya beberapa itu akan semakin naik, semakin tinggi. Tapi kalau misalnya sudah semakin tinggi, nah ini baru kita main trik di sini. Main triknya adalah berhenti dulu sementara ASI-nya. Itu berapa lama Bu Bit? Berapa lamanya itu sebenarnya tergantung konsultasi dengan dokter. Tapi yang ku tahu berdasarkan keilmuan yang ku tahu itu kurang lebih 48 jam atau 2 hari. 2 hari berhenti bukan berarti tidak makan ya. Diganti ke susu formula dulu selama 2 hari. Nanti dilanjut lagi ke ASI gitu. Kalau misalnya dilanjut lagi ke ASI, kadar bilirubinnya masih dalam keadaan normal, itu boleh ASInya diteruskan. Tapi kalau ternyata makin minum ASI makin setinggi, berarti harus di mix gitu ya, harus di mix, dicampur ASI susu formula gantian gitu. Nah, di mix nih biasanya pasien Bu Bit ada yang di mix nggak ada yang full ASI nggak ada yang ganti ke susu formula nggak ada gitu ya. Aku mengalami semuanya gitu. Jadi BMJ itu, atau singkat lagi ya, breast milk jaundice itu dianggap tidak berbahaya gitu ya. Beberapa kasus memang, bukan beberapa kasus sih, kebanyakan sih memang tidak berbahaya ya, tidak mengarah ke yang serius gitu. Jadi memang bisa dibilang memang tidak berbahaya gitu, atau masih dalam batas normal. Tapi tetap jadi catatan kalau hasil tes bilirubinnya tinggi, tetap harus dilakukan tindakan fototerapi atau sinar gitu ya. Masih bertanya-tanya apa itu bilirubin sih Bu Bit? Jadi itu bilirubin itu pigmen kuning yang diproduksi saat tubuh itu mendaur ulang sel darah merah yang sudah tua. Nah, hati kita itu ada sejenis protein. Nah, protein ini yang membantu memecah bilirubin agar dapat dikeluarkan bareng sama pup atau feses atau tinja gitu ya. Nah, kita jawab nih ya, apa penyebabnya sebenarnya? Penyebab dari breast milk jaundice ini. Jadi breast milk jaundice atau BMJ ini kemungkinan penyebab ya. Ada beberapa kemungkinan penyebab. Kenapa pakai kemungkinan? Karena memang jawabannya belum pasti. Karena hasil penelitian itu belum mengungkapkan apa penyebab pastinya gitu. Jadi udah aku cari juga jurnalnya dan itu belum ada yang bisa meyakin ini penyebabnya A gitu, belum. Rata-rata masih pakai kemungkinan gitu ya. Karena mungkin akan ada penelitian-penelitian selanjutnya yang mungkin bisa mengungkapkan misteri di balik kenapa BMJ ini bisa terjadi gitu ya. Nah, apa aja kemungkinannya? Yang pertama itu adanya kemungkinan kandungan ASI atau faktor-faktor dalam ASI itu yang membantu tubuh bayi itu menyerap kembali bilirubin dari usus ya. Jadi diserap lagi. Seharusnya kan enggak ya? Seharusnya kan tidak. Seharusnya sudah mulai dikeluarkan bareng tinja tadi. Nah, terus faktor keduanya atau penyebab keduanya kemungkinan adanya kandungan ASI atau faktor-faktor dalam ASI yang mencegah ya. Jadi mencegah protein tertentu di dalam hati kita itu, dalam hati bayi memecah bilirubin. Jadi kan hati kita, hati semua manusia, bayi termasuk bayi itu ada protein khusus ya, ada protein tertentu yang memecah bilirubin. Tadi aku bahas ya. Tapi ini dicegah sama kandungan ASI gitu. Ini kemungkinan penyebab yang berseliweran yang aku tahu ya, ilmu yang aku tahu. Tapi memang biasanya udah melalui proses penyaringan dari beberapa jurnal ya ini. Tapi tetap akan aku selipkan tentang penelitian yang aku tahu. Nah, kita bahas dulu breast milk jaundice itu dapat diturunkan dari keluarga. Ini beberapa teori yang aku tahu. Breast milk jaundice dapat diturunkan dari keluarga. Makanya artinya dia ini genetik berarti ya. Dan ini kondisi ini cukup seimbang antara bayi laki-laki ataupun bayi perempuan. Jadi nggak ada yang berat sebelah gitu ya. Wah, ini breast milk jaundice itu rata-rata munculnya di bayi laki-laki. Nggak gitu. Bisa di bayi laki-laki, bisa di bayi perempuan. Dan mempengaruhi sekitar 1/3 bayi baru lahir yang mendapatkan ASI. Gitu. Rata-rata yang bayi mendapatkan ASI itu 1/3-nya. Gitu. Jadi emang cukup nggak banyak tapi sedikit ya. Nggak banyak tapi sedikit ya. Emang nggak banyak berarti sedikit gitu ya. Memang sedikit, dari kasusku aja cuma 4 ya.
Jadi yang pertama itu pasienku dari yang awalnya ASI, tapi ternyata bilirubinnya, kadar bilirubinnya tinggi, akhirnya fototerapi habis itu klien memutuskan untuk stop ASI dan ke susu formula. Nah, bayi pasienku atau bayi klienku yang kedua ini, dia tidak sampai fototerapi tapi memang konsul dan cek kadar bilirubinnya masih normal, jadi tidak dianjurkan sama dokter untuk fototerapi, dan dia tidak melakukan perubahan ke susu formula tapi terus melanjutkan ASI DBF dan ASI perah itu tetap dilanjutkan. Lulus ASI selama 6 bulan, dia lumayan oke. Karena hasil tes bilirubinnya bagus ya. Lalu yang bayi klienku yang ketiga ini dia awalnya ASI karena dia semakin kuning dan ternyata tes bilirubin itu kadar bilirubinnya semakin tinggi, jadi dia fototerapi itu sampai 2 kali kalau nggak salah. Fototerapi 2 kali dan selanjutnya dia stop dulu ASI. Stop ASI sampai berapa bulan kalau nggak salah tuh 2 sampai 3 bulan dia stop. Habis itu dia lanjut stop diganti susu formula, habis itu lanjut ke ASI lagi karena ASInya ibunya banyak, jadi berusaha untuk ditampung dan dipumping untuk nanti dikasihkan di usia 3 bulan ke atas. Ya, jadi kalau nggak salah dia mulai dapat ASI lagi itu di usia 3 bulanan. Itu udah mulai mendapatkan ASI lagi. Full ASI, lolos ASI sampai 2 tahun. Itu walaupun emang ada jeda 2 bulanan ya. 2 bulan setengah lah jedanya. Selanjutnya pasien aku yang terakhir itu dia mix. Jadi abis pertama dapat ASI dulu, dapat ASI ternyata semakin kuning, tanpa fototerapi dia langsung mix. Karena udah dapat info dari dokter ini kemungkinan breast milk jaundice, jadi langsung di mix sama ibunya. ASI sufor gantian gitu ya. Dan itu juga menunjukkan perkembangan yang cukup bagus. Jadi 4 bayinya sebenarnya mengalami perkembangan yang cukup bagus. Tidak ada sesuatu yang serius. Hanya memang ada beberapa yang fototerapi dan ada yang tidak gitu. Dan semuanya bagus sampai sekarang, anaknya juga tumbuh kembangnya juga bagus gitu ya. Nah, dari secara keseluruhan dalam jurnal penelitian, resiko yang terkait dengan breast milk jaundice itu tidak lebih besar daripada manfaat yang terkait dengan ASI, menyusui gitu ya, antara ibu dan bayi. Itu tidak lebih besar dari manfaat ASI ya, BMJ itu. Jadi memang beberapa dokter, nakes, bidan, perawat itu memang tetap menyarankan untuk tetap melanjutkan ASI walaupun bayi itu mengalami kuning karena breast milk jaundice ini. Gitu. Nah, kalau dari penelitian tuh bagaimana Bu Bit, dari pandangan penelitian atau jurnal gitu ya. Jadi ini aku ada jurnal tahun 2023, jurnal nutrisi ini dari Tiongkok Cina oleh Chang Kou dan kawan-kawan. Jadi penyebabnya itu memang dari jurnal ini tampaknya memang dari ketidakmatangan tubuh dan sistem organ, berarti bayi-bayi prematur yang rentan ya. Bayi prematur, bayi kecil gitu ya yang belum matang, nah ini rentan. Serta kerentanan genetik adalah alasan utama untuk breast milk jaundice, bayi breast milk jaundice. Jadi balik lagi tadi ke genetik gitu ya. Ada kemungkinan genetik. Jadi kayak misalnya kayak walaupun berbeda ya, tapi 11-12 mirip lah. Mungkin nggak 11-12 kali Bu Bit ya, 11-10 atau 11-9. Jadi kayak misalnya aku makan kacang oke, ya nggak ada masalah. Tapi di teman aku saat dia makan kacang dia mengalami ruam. Ruamnya nggak parah, ruamnya cuma ya ruam-ruam gitu, paling nggak sampai berapa detik hilang gitu ya. Tapi beda lagi dengan temanku yang lain, dia saat makan kacang gitu ya, makan kacang ternyata dia ruamnya tinggi. Ya itu 11-12 kayak alergi gitu ya. Tapi dia setelah itu oke gitu ya. BMJ itu breast milk jaundice tuh kayak penyesuaian aja sih prosesnya yang membutuhkan waktu. Dan kalau biasanya yang aku temui ya, jadi kayak bayi yang prematur atau bayi prematur, bayi kecil yang rawan-rawan seperti itu, ditambah dia punya genetik BMJ, biasanya breast milk jaundice ini akan lebih parah, makanya akan lebih cepat gitu, lebih cepat tingginya kadar bilirubinnya. Ini yang aku tahu ya, yang aku temuin, soalnya ada dari 4 pasienku ini lahir bayinya 2 ini kecil. Nah 2 ini resiko tinggi nih, yang resiko tinggi untuk dia minum ASI semakin itu. Makanya 2 pasienku ini kan melakukan fototerapi gitu, karena memang di sini betul ada beberapa kebenaran dari jurnal ini, kerentanan genetik sama ketidakmatangan tubuh dan sistem organ itu berpengaruh gitu. Jadi nggak ada masalah sama BMJ. Yang penting ayah dan ibunya itu paham gitu ya, harus apa itu paham. Jadi penanganannya cepat gitu ya, kayak misalnya bayi kuning, apalagi kalau misalnya ibu-ibu baru, ayah-ayah baru itu biasanya bingung ya membedakan ini bayinya kuning atau memang kulitnya warnanya hitam atau memang kuning langsat. Nah itu yang agak susah biasanya ya. Nah ini biasanya
kalau ada pendamping kayak bidan pendamping atau memang ada dokter atau tenaga kesehatan di dalam keluarga, itu akan jauh lebih cepat. Wah, ini banyak kuning nih, ayo coba diperiksa kadar bilirubinnya, jadi akan lebih cepat. Yang aku lihat dari penelitian itu ya, jadi dari penelitian itu antara ibu yang bayinya breast milk jaundice sama ibu yang normal itu ASI-nya tidak berbeda jauh, jadi hampir sama. Makanya kalau aku bilang tadi ada faktor dari ASI ya, faktor-faktor ASI. Jadi sebenarnya masalahnya bukan di ASI, lebih tepatnya penyesuaian aja sih lebih tepatnya ya. Jadi kandungan ASI itu ada beberapa yang mungkin rentan di beberapa bayi gitu loh. Paham kan maksud aku? Bukan berarti tidak bisa cerna secara menyeluruh, bukan, tapi lebih tepatnya rentan sehingga menyebabkan bayi itu semakin kuning. Tapi bukan berarti stop ASI, karena lebih banyak kandungan yang bermanfaat pada ASI daripada susu formula. Makanya dokter, bidan, tenaga kesehatan itu tidak menyarankan untuk stop kecuali memang ada indikasi-indikasi tertentu, makanya harus di stop gitu ya. Jadi sebenarnya, tapi tadi Bu Bit bilang susah dicerna. Kalau misalnya memang dari yang aku tahu, semua jenis susu itu sebenarnya lumayan perlu usaha untuk dicerna bayi. Tapi ASI itu udah paling bagus, paling mudah untuk dicerna bayi dibanding susu-susu yang lain gitu. Kira-kira paham maksud aku ya? Gitu. Bukan berarti mudahnya itu ya kayak langsung surut gitu, enggak. Cuman memang prosesnya lebih cepat ASI dibanding susu-susu yang lain gitu. Nah tadi ya aku perjelas lagi ya, kemungkinan itu dari genetik. Kalau aku yang kulihat genetiknya itu mungkin dari genetik bayinya, lebih tepatnya ke bayi bukan ke ASI-nya. Karena kalau dari penelitian tadi, penelitian di Jurnal Nutrisi tahun 2023 dari Chang Hou ini, antara ASI bayi dengan breast milk jaundice dibandingkan dengan ASI dari bayi-bayi normal yang tidak ada breast milk jaundice ini, ASI-nya nggak berbeda jauh, hampir sama gitu ya. Jadi ada garis merahnya kemungkinan kemana gitu ya, kemungkinan dari bayi gitu ya, ketidakmatangan tubuh dan sistem organ kah, atau kerentanan genetik dari si bayi gitu, atau combo dua-duanya gitu. Oke. Sekian dari aku, terima kasih. Kurangnya cuma punya aku, lebihnya punya Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.